Saudara, kekalahan timnas Indonesia melawan Australia mungkin mengecewakan. Kekalahan membuat timnas Indonesia menghuni posisi 4 klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Tetapi kita tentu masih berharap dan optimistis performa yang baik dalam pertandingan berikutnya. Dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, secara matematis Indonesia memang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Indonesia melawan Bahrain dalam pertandingan berikutnya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui Zoom, diantaranya Osvaldo Giovanni, Ignatius Indro dari supporter Indonesia yang masih kami tunggu untuk bergabung, dan juga pengamat sepak bola Firzi Idris yang juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Firzi. Ya, pagi Mas Mario, pagi semua. Terima kasih Mas sudah bergabung di Alsap Indonesia pagi hari ini. Ya. Dan kita masih menunggu narasumber lainnya untuk bergabung bersama kita, yakni Mas Ignatius Indro. Saya ke Mas Firzi. Mas Firzi, Yes. bagaimana ini lumayan sedih juga. Tidak mengecewakan, tapi sedih sudah pastinya melihat hasil skor semalam. Optimistis tetap ada, semangat tetap ada, tapi kita tahan dulu itu, kita bahas dulu evaluasi pertandingan tadi malam. Menurut Anda seperti apa? Iya, menurut saya memang hasilnya sedikit berbalik ya dari build up yang terjadi selama ini sejak kedatangan Coach Patrick. Mungkin optimisme terhadap era baru timnas Indonesia kan besar ya, sesuai dengan harapannya kita mendatangkan pelatih berkaliber Eropa, pelatih dari liga-liga top dengan tim kepelatihan yang juga didukung oleh pelatih-pelatih berpengalaman yang pernah menukangi klub-klub Eropa. Jadi kekecewaan wajar, tapi di satu sisi kita juga bisa lihat sebenarnya apa yang pingin dilakukan oleh timnas Indonesia, terutama pada 15-20 menit pertama ya. High press, mereka bermain lebih ofensif, lebih keluar. Tapi pertanyaannya balik lagi, apakah tepat melakukan itu di kandang Australia atau tidak? Ya mungkin segala diskusi narasi akan berubah apabila penalti Kevin Dix masuk. Tapi itu pun juga bukan jaminan kita bisa mempertahankan keunggulan kalau kita melihat bagaimana para pemain kita itu kelihatan kurang kurang tidak adanya struktur tim yang pakem, kesolidan yang kita biasa lihat dari timnas. Ada banyak salah pengertian, ada banyak instances di mana para pemain itu out of position, dan ini yang sebenarnya rada mengkhawatirkan ya, kayak mereka tidak mengenal satu sama lain gitu, kayak 11 individu di dalam lapangan tanpa instruksi yang jelas, dan ini yang jadi cause of concern kita. Tapi kita tetap menghargai perjuangan Garuda. Memang laga yang sulit sebenarnya ya menghadapi tim yang ranking 26 di dunia ya. Kita datang dengan optimisme wajar Mas ke pertandingan ini, Patrick dan semua kita di media dan juga banyak warganet, banyak supporter, karena Australia lagi kehilangan banyak pemain utama mereka, pemanggilan pemain mereka banyak dikritik, tapi ya Australia membuktikan kematangan mereka sebagai tim yang senantiasa lolos ke Piala Dunia, bahkan bermain di stadion yang dipenuhi oleh fans Indonesia sekalipun mereka tetap bisa mendapatkan hasil yang menurut saya ya hasil fantastis juga buat mereka, dan kita mengalami kekalahan terburuk di round 3 qualifiers ini. Gawang Martin Paes nggak pernah kebobolan 5 kali sebelumnya, dan kita basically punya the whole team, kita punya the whole squad dalam pertandingan ini. Jadi ya masih banyak area untuk dikembangkan, masih banyak pertimbangan untuk dianalyze, untuk dibenahi menjelang laga kontra Bahrain nanti, yang tentunya juga tidak akan mudah walaupun Bahrain memang baru kalah 0-2 lawan Jepang, tapi mereka juga menurut saya akan termotivasi sama untuk menghadapi Garuda. Dan tadinya yang laga di mana kita menganggap oke, jaminan nih 6 poin lawan Bahrain, lawan China, sekarang menjadi kompleksitas yang lebih rumit lagi setelah hasil yang bisa dibilang ya sedikit di luar dugaan dengan kekalahan besar. Oke, kita mungkin anticipate kekalahan dari Australia, tapi mungkin tidak sebesar dengan skor ini, dan performance yang menurut saya sangat bisa dikembangkan lagi. Oke, Mas Firzi, kalau kita melihat babak per babak, di babak pertama seperti yang tadi Anda bilang bahwa ada kesempatan Indonesia sebenarnya di menit ke-15, tendangan dari titik putih penalti
diberikan. Menurut Anda kalau misalkan tadi malam, karena banyak yang memprediksi bahwa kalau misalkan Indonesia goals lewat titik putih kemarin akan mungkin kesempatan lebih besar dalam arti untuk memenangkan pertandingan ini. Menurut Anda seperti itu dari Ya. evaluasi melihat permainan Indonesia dan juga jika misalkan kita berbuah gol dari titik putih kemarin? Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Coach Patrick dan juga apa yang dikatakan Jai Itzes kepada kontributor Kompas.com kami juga ya, Devrio Nandi di Mix Zone setelah laga. Sebenarnya memang faktor itu berpengaruh, tapi yang lebih membuat fatal adalah ketika penalti itu gagal, Australia bisa memanfaatkan kesempatan. Jadi Ya, memanfaatkan momentum ketika kita lagi down, mereka menghajar kita dengan 3 gol cepat. Nah, ini yang ya, bagi Jai, dia mengatakan ini sangat berpengaruh sekali gitu. Ambisinya adalah tadinya mental para pemain siap untuk merayakan misalnya keunggulan 1-0, bahkan saya yakin di seluruh Indonesia juga udah siap merayakan keunggulan 1-0 karena Kevin Dix itu sangat luar biasa sekali ya. dari titik kotak penalti. Sepanjang karirnya dia mengambil 13 penalti, hanya pernah gagal sekali sepanjang karir pemain 28 tahun tersebut. Tapi ya kali ini mungkin pressure-nya berbeda ya, bermain bagi timnas dengan segala hormat kepada Copenhagen, dan terbukti masih belum berhasil, tapi that's football. Dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana setelah kegagalan yang mungkin sedikit menyakitkan setelah hasil itu adalah Ya. mereka tetap keep calm, tetap tenang, tetap bermain solid, struktur tim tetap dijaga, dan itu yang nggak terlihat setelah kita gagal penalti itu. Timnas kemudian sloppy dalam on Ya, one ya. marking, secara struktur dan lain-lain itu juga perlu dibenahi sekali untuk laga berikut. Oke, 2 gol cepat setelah penalti itu Ya, dicetak oleh Australia. betul. Menurut Anda, kalau kita berbicara terkait dengan sektor lini pertahanan, ada Mitch Hilgers, Jade Izes, dan juga Kevin Dix dan Calvin Verdonk di Betul. eh, area pertahanan. Apakah menurut Anda sudah optimal atau mungkin saja ada sosok Rizky Ridho yang tidak Ya. main, magisnya tidak kelihatan di lapangan sehingga mengurangi tensi di lini pertahanan atau bagaimana? Iya, kalau nggak salah ada 5 pergantian ya dari tim yang melawan Arab Saudi, termasuk Ya, 2 di belakang ya, di mana Justin nggak main dan kemudian juga RR nggak main, Rizky Ridho. Kalau kita lihat emang line up 3 pemain belakang ini adalah line up yang belakang yang sama ketika ya, kita menghadapi China, dan ketika itu juga memang struktur dan koordinasi di lini pertahanan itu tidak terlalu impresif juga ya, entah kenapa, apapun alasannya. Tapi menurut saya ketika Rizky Ridho bisa main bersama Jai, itu ya, chemistry-nya lebih bagus di antara mereka berdua. ya. Koordinasi di lini pertahanan mereka berdua itu bagus sekali, terutama di lawan Arab Saudi. Dan ketika Rizky Ridho masuk pun dia menunjukkan permainan yang impresif, yang solid, dan yang bisa membantu timnas dalam fase-fase akhir pertandingan. Walau itu akhirnya sudah tidak berpengaruh lagi ke Ya. skor akhir laga, dan itu tentu saja akan menjadi, saya yakin akan menjadi catatan besar bagi Coach Patrick ya, yang emang sebenarnya dia nggak punya waktu banyak bersama skuad ini ya. Praktis timnas itu berkumpul lengkap itu H-1 pertandingan tanggal 19, karena Ragnar itu jadi pemain terakhir yang datang, dan dia datang pukul sekitar setengah 12 malam waktu Sydney, Ya. dan itu tidak ideal persiapannya. Tapi menurut saya itu juga bukan alasan, karena Patrick udah tahu seharusnya bahwa di menjelang laga-laga ronde Maret ini waktu persiapan akan sangat singkat. Oke. Mas, kalau kita melihat bahwa kemarin banyak orang memprediksi bahwa Indonesia akan lebih bermain lebih menyerang, tapi ada juga yang mengharapkan bahwa Indonesia lebih bertahan karena ditandang atau di kandang Ya, Australia, tapi akhirnya 4-3-3 dipilih oleh Patrick Kluivert. ya, Kalau kita berbicara tadi sudah lini pertahanan, di lini serang ada 2 nama baru, oleh Romani dan Dean James yang mengapit Rafael Strike di lini depan. Kalau ya. menurut Anda dari performa 3 pemain ini, terutama oleh Romania yang mencetak gol satu-satunya, gol tunggal, apakah layak dipertahankan dengan performa tadi malam untuk melawan Bahrain di pertandingan selanjutnya, atau bagaimana? Ada 3 lini depan ini, apakah harus ada evaluasi atau bagaimana sebenarnya? Ya, pertama soal formasi ya, kayaknya
yang terlihat di TV mungkin 4-3-3, tapi kalau menurut laporan kontributor kami lagi Ya. yang ada di lapangan memang 3-4-3 ya, 3-4-3 di mana 3 back dan Calvin jadi left center back gitu. Mungkin karena positioning Dean James yang sangat maju pada babak pertama terutama pada 20 menit awal. Jadi ya, terlihat seperti bermain 4-3-3 dan juga itu tadi balik ke koordinasi barisan lini belakang seperti apa line yang ditarik oleh Jai dan Miss dan Kelvin sehingga terlihat seperti hanya ada 2 back di belakang. Nah, Ya. yang menarik memang kemudian kalau kita berbicara lini depan itu ya Ole ini adalah salah satu pemain yang keluar dari laga kemarin mungkin dengan rapor hijau ya, rapor 7, rapor 8 mungkin. Karena pergerakan dia luar biasa sekali, off the ball-nya bagus sekali dan ketika dia memegang bola, dia terlihat sangat tajam. Ya. Tampilan dia sangat tajam, dia berani dribbling, tekniknya Ya. juga bagus, Ya. running in behind juga bagus. Itu menurut saya jadi catatan yang baik. Tapi memang kita sebagai suatu attacking unit kayaknya memang terlalu tergantung ke beberapa kali kita lihat bola-bola terobosan ke belakang barisan lawan sehingga yang gampang banget bisa dihalang oleh Cameron Burgess back mereka yang bak raksasa di lini belakang dan ini kreativitas para pemain nggak terlihat. Marcelino juga magisnya yang melawan Arab Saudi juga masih belum terlihat maksimal pada laga tadi mungkin juga karena Marcelino dan barisan tengah itu lebih sering di bypass untuk mencari bola-bola terobosan untuk kepada Rafael Struijk dan juga Ole. Ya, oke. Kalau misalkan tadi Anda sempat bilang bahwa Martin Paes tidak punya sejarah kebobolan hingga 5 gol seperti yang terjadi tadi malam. Menurut Anda perlukah kita memberikan kesempatan kepada Emil Audero? Di mana Emil Audero ini punya jam terbang lumayan terutama di Liga Eropa. Ya, kalau saya bilang sih sebenarnya not necessarily ini salah Martin ya bisa Ya. kebobolan 5 ya. Lebih karena koordinasi di lini belakang. Misalnya bukan salah Martin ketika seorang pemain menarik jatuh pemain lawan atau ketika seorang pemain kehilangan markernya dalam situasi set piece. Oke, dia bisa lebih commanding dalam dua situasi corner terakhir dan itu juga yang diutarakan oleh legenda timnas kita ya Hermansyah di acara Rossi tadi malam Ya. bagaimana dalam diskusi dia mengatakan bahwa Martin ini seharusnya bisa lebih vokal lagi dalam mengklaim bola-bola atas dan berkomunikasi dengan barisan belakangnya. Tapi kalau misalnya kita menurunkan Emil, saya pikir sih juga belum ada urgensinya ke arah situ. Tapi ini kita balik lagi ke apa yang Coach Patrick lihat dan apa yang Coach Patrick dan tim kepelatihannya pikirkan soal apa yang terbaik bagi tim untuk laga di GBK nanti. Oke, ini menarik Mas terkait dengan strategi dan juga teknis permainan tadi malam yang di mana Indonesia ya lumayan tadi malam seperti yang Anda katakan bahwa ya masih ada lubang-lubang di berbagai lini yang perlu diperbaiki. Tapi yang ingin saya tanyakan apakah sebenarnya dengan permainan tadi malam mungkinkah Indonesia berpeluang untuk lolos Piala Dunia 2026? Tapi sebelum Anda menjawab kita saksikan jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maris Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada pengamat sepak bola Firzi Idris dan juga sudah hadir bersama kita Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Selamat pagi Mas Indro. Selamat pagi. Terima kasih Mas sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Mas, tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Mas Firzi terkait dengan teknis, terkait dengan bagaimana evaluasi pertandingan tadi malam. Yang kita mau tanyakan ke Mas Indro, bagaimana suasana hati pendukung Timnas Indonesia setelah kekalahan tadi malam, Mas? Iya, saya pikir pertandingan tadi malam adalah resiko dari pergantian pelatih di tengah jalannya kompetisi ya. Kompetisi maksudnya kualifikasi Piala Dunia. Namun harusnya ini sudah diperkirakan juga bagaimana kesiapan pemain yang baru berkumpul selama kurang lebih 3-4 hari saja gitu ya, ketika harus menghadapi Australia yang memang
kita tahu sebuah tim yang langganan Piala Dunia. Ya, Nah ini yang saya lihat ini adalah resiko ketika kita baru berkumpul, bahkan ada beberapa pemain yang ya, berkumpul 1-2 hari sebelumnya ya, ya Bung ya. Nah ini yang kita sih tidak bisa berharap banyak tentang ini. Kemarin makanya sebagai organisasi supporter kita menganggap bahwa hasil maksimal adalah seri, namun kejadiannya adalah kita kalah cukup telak ya. ya, oke. Tapi pada akhirnya menerima kekalahan ini dan optimistis dengan pertandingan selanjutnya atau bagaimana, Mas? Kalau optimistis kita belum ya, karena kita belum melihat bagaimana Patrick Kluivert ini bisa meracik pemainnya di dalam hitungan hari, di mana kita harus siap dalam 4 hari ke depan. Nah ini yang kita belum bisa optimis, tapi kita harap bahwa di mana Patrick Kluivert ini tidak ada kendala bahasa, tidak ada karena banyak diaspora kita berasal dari sana, ini yang bisa membangun minimal chemistry dari para pemain dalam waktu singkat ya. Tapi memang kita percaya bahwa proses ini tidak bisa dibangun secara instan. Nah ini yang harusnya PSSI lebih sadar, lebih baik memperbaiki liganya, lalu juga bagaimana usia muda kita ke depannya, sehingga kita akan siapapun pelatihnya bisa lebih mudah untuk memberikan hasil maksimal. Oke, kalau dari supporter sendiri melihat pertandingan tadi malam, apa yang memang perlu dilakukan, terutama nanti pada pertandingan berikut melawan Bahrain, dalam arti bahwa tadi sudah teknis pertandingan, strategi bersama Mas Firzi. Kalau dari supporter sendiri melihat apa? Non teknisnya mungkin ada, seperti komunikasi yang harus tetap terjaga, terus juga mungkin saja ada pemain-pemain yang memang harusnya coba diturunkan atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat komunikasi harus tetap dijaga ya, apalagi sudah tidak ada kendala bahasa oleh Patrick Kluivert dan para pemainnya. Ya, Ini harus segera dibangun bagaimana Patrick Kluivert dan timnya, tim kepelatihannya ini harus ya. benar-benar bisa membangun chemistry. Kemarin ada pertandingan yang kita lihat sebenarnya di 10 hingga 15 menit pertama sebenarnya sudah bagus ya. Namun bagaimana ketika gagal memanfaatkan peluang, baik sundulan maupun penalti yang gagal ini menjatuhkan mental para pemain. Nah setelah kita kebobolan 2 gol cepat ini yang cara permainan kita udah berantakan ya, dan Ya. bagaimana sebenarnya kan kalau misalnya dari postur tubuh kita tidak jauh berbeda dengan Ya. Australia, tapi kenapa 2 gol selanjutnya ini adalah bahkan 3 gol ya kalau saya tidak salah ini berdasarkan dari sundulan dan umpan-umpan dari sayap ya. Ini yang sebenarnya chemistry ataupun di belakang itu harus diperbaiki, siapa yang menjaga siapa dan bagaimana menjaga para pemainnya. Nah ini Ya. pemain lawannya ini yang harus diperbaiki. Ya. Sementara sebenarnya kita sudah punya striker murni ya, yang terbukti kemarin bisa membobol gawang Australia. Yang selama ini sebenarnya kita kelemahannya adalah tidak memiliki striker murni. Oke, sebelum saya ke Mas Firdi, Mas, kemarin Litbang Kompas sempat memberikan survei terkait dengan keyakinan supporter timnas bahwa Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah dengan melihat pertandingan tadi malam masih tetap terjaga keyakinan itu, atau mungkin saja ya ada question, ada pertanyaan bahwa apakah bisa sebenarnya? Ya, kalau lihat pertandingan kemarin ini masih agak sulit ya untuk menilai bahwa tim kita ini bisa lolos atau tidak. Namun kita harus melihat lagi di pertandingan selanjutnya, apalagi Bahrain ya, ketika ketemu Bahrain
ketika kita bertanding di Bahrain saja kita sebenarnya mengungguli dari Bahrain. Tapi ketika bermain di Gelora Bung Karno, apakah bisa lebih bagus atau seperti apa? Karena kalau dari pertandingan kemarin tentunya kita bisa dibilang pesimis dengan permain tim kita ya. Oke, saya ke Mas Firzi. Mas Firzi, bagaimana melihat peluang Indonesia dalam arti bahwa setelah pertandingan versus Australia semalam, dengan melihat kondisi pemain yang seperti disampaikan oleh Mas Indro tadi bahwa mungkin komunikasi masih belum terlalu optimal antara satu dan lain pemain dan juga mungkin juga dengan tim kepelatihan. Bagaimana melihat peluang Indonesia untuk lolos di Piala Dunia 2026? Ya peluang kita benar-benar jadi akan tergantung kepada laga Bahrain dan China itu ya. Kalau tadinya kita masih punya sedikit ambisi untuk menjadi runners up grup dengan mengalahkan Australia, dan ambisi itu wajar mengingat segala build up yang terjadi setelah Patrick datang. Tapi sekarang realita berbicara lain. Realita di lapangan adalah para pemain kita ya kurang bisa menguji para pemain Australia dengan permainan yang mungkin seharusnya bisa lebih dari levelnya mereka gitu. Karena kita tahu pemain-pemain ini level liga-liga Eropa tapi kok belum terlihat kemampuannya. Sehingga saya yakin harus ada para pemain juga harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri mereka sendiri, perbaikan-perbaikan dalam tim, dan mereka menyadari itu yang juga Jai Ijes katakan bahwa iya kita harus analyze semuanya, kita harus mengembangkan permainan agar bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih dan hasil yang menunjukkan karakter lebih dari tim ini ketimbang laga di Australia kemarin. Oke, Mas, berarti sebenarnya tersisa 3 laga, Bahrain, Tiongkok dan juga Jepang. Pada akhirnya tadi Anda mengatakan bahwa kesempatan itu aja ada di Bahrain dan juga Tiongkok. Apakah melawan Jepang ini sudah benar-benar tidak ada harapan atau gimana sebenarnya? Ya kalau kita lihat memang Jepang Raja Asia ya, mereka jadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Ini agregat gol mereka di grup juga luar biasa ya, 24 kali mencetak gol kalau nggak salah dan baru kebobolan 2. Pada pertandingan pertama sebenarnya ya kita kalah 0-4 dan harapannya ketika itu sebenarnya walaupun kalah kita bisa kalah dengan agregat lebih sedikit ya. Tapi dan ini hal yang sama juga sebenarnya terjadi di laga laga kemarin, bagaimana Jai mengatakan bahwa skor laga mungkin sedikit terinflasi. Dia mengatakan bahwa ya mungkin dalam beberapa fase permainan Indonesia bermain cukup bagus, tapi Australia mencetak lebih banyak gol, dan ini yang harus jadi perhatian di laga kontra Bahrain. Boleh main menyerang tapi jangan tinggalkan lini belakang. Oke, kalau melihat berarti bahwa dari Anda prediksi untuk lawan Bahrain, tetapi masih tersisa ada Tiongkok setelah itu. Kalau lawan Bahrain hukumnya harus menang atau seri pun tidak apa-apa. Kalau memang kita tidak boleh kalah sebenarnya. Iya, nggak harus menang sih, karena memang hitungannya seperti apa, Mas? Iya, karena kita lihat yang dihitung kan adalah poin, terus habis itu bagaimana mencetak gol agar produktivitas gol, baru kemudian head to head. Nah ini yang membedakan bahwa produktivitas gol juga akan penting. Kembalinya Ragnar kita harapkan bisa membuat dia duet maut ya dengan Ole dan juga dengan Rafa sebagai pendukung, dan di sana kita harus menabung gol sebanyak-banyaknya karena agregat gol kita seharusnya sekarang memang lebih bagus dari Bahrain, dan ini harus kita pertahankan. Jangan mengejar seri, harus kemenangan harga mati benar-benar di laga nanti, dan saya yakin dengan dukungan para supporter yang luar biasa, para pemain timnas akan merasakannya karena timnas para pemain juga merasakan kok dukungan luar biasa dari para supporter Garuda yang membuat bermain di SUGBK itu membuat mereka tampil 110%. Berarti minimal mesti menambah 6 poin, Mas untuk mengamankan itu ya? Ya. 6 poin jadi 12 kan kita. Dengan persaingan grup
C yang masih sangat sengit ini, anything can happen, apapun bisa terjadi laga per laga, mungkin hitungan akan beda, mungkin beda apabila kita di grup A atau grup B ya, di mana udah ada beberapa tim yang mungkin nggak sekompetitif tim-tim lainnya gitu, dan ini kita kebetulan tergabung di grup yang sulit, Ya. di mana China juga sudah 7 kali bermain di round 3 qualifiers ini, Arab Saudi juga udah berkali-kali lolos ke Piala Dunia sejak 1994, Australia jangan ditanya. Jadi kita emang saingannya sebenarnya dengan Bahrain, bukan dengan Australia, bukan dengan Jepang, dan Arab Saudi kita luar biasa sekali bisa mengalahkan mereka di SUGBK kemarin. Oke, kalau misalkan pada akhirnya yang kita peroleh tidak sampai 6, hanya 4, apakah memang itu tetap berada di jaring amannya atau kritis juga sebenarnya? Ya ini akan tergantung dari laga-laga yang lain ya, apa yang bisa dipertunjukkan oleh Arab Saudi, oleh China di laga-laga sisa, karena itu yang akan jadi menentukan, karena head to head kita pasti akan berbicara juga di misalnya ketika kita melawan China di head to head kita kalah 1-2 nih. Nah, kita kalau mau nanti menang dengan skor 3-1, kita harus lebih produktif dari mereka. Dan kalau kita lihat juga dari laga-laga sisa, China masih akan bertandang ke Arab Saudi, Jepang juga masih akan menjamu Arab Saudi, dan China akan menjamu Australia di laga ronde berikutnya. Nah, ini akan menjadi kunci juga kalau Australia bisa kembali menang dan kita bisa menang lawan Bahrain, itu akan membuat kita berada dalam posisi lebih baik daripada China sendiri. Oke, Mas, ini selalu setiap kita kalah, berikut pernyataannya bilang selalu masih ada peluang. Kalah, masih ada peluang. Ya. Menurut Anda kalau kalah lawan Bahrain, masih ada peluang kah? Berat sih, sangat berat ya. Kita jangan sampai kalah lawan Bahrain. Ini juga target dari Coach Patrick pada awal ya, dia menargetkan 4 poin dari Australia dan juga dari Bahrain. Kita udah nggak bisa ngambil 1 poin dari Australia, dan artinya kita harus menang lawan Bahrain. Kita harus bisa mengambil maksimum poin untuk membuktikan bahwa ya Coach Patrick juga perlu nih pembuktian ini, bahwa Coach Patrick sangat perlu pembuktian ini karena memang dia menerima pekerjaan yang sangat sulit. Kita harus akui itu, kita harus mengakui keberanian dia mengambil pekerjaan yang sangat sulit di tengah kompetisi yang berlangsung seperti kata Mas Ignatius tadi, tapi dia juga harus bisa membuktikan diri. Bagi dia nggak ada lagi proses, bagi dia harus result dan terutama result dalam 2 laga kandang kita ke depan. Oke, terakhir Mas, secara di atas kertas bagaimana melawan Bahrain, apakah Indonesia punya peluang, prediksinya berapa, dan apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam pertandingan melawan Bahrain ini? Ya, peluang sangat besar. Tadi kembalinya Ragnar dan kembalinya Justin penting. Kita tahu balance di lini tengah juga harus bisa lebih dikembangkan. Nathan sayang sekali karena dia minim gameplay, terlihat dari permainannya kemarin. Mungkin ada baiknya Ivar kembali ke tengah, atau bahkan Joey Pelupesi yang banyak digadang-gadang akan main juga mungkin bisa diturunkan. Yang pasti memang mempertahankan apa yang udah baik dari laga pertama, yaitu apa yang ditunjukkan tim dalam 15-20 menit awal. High press, permainan yang berani menyerang, permainan yang berani stretch pertahanan lawan. Tapi balik itu tadi, koordinasi antar lini harus lebih baik, jarak antar pemain itu juga harus diperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini yang pasti Coach Patrick akan analisis dengan Gerald Vandenberg juga jadi bagian dari tim analis timnas juga. Dia ada di stadion kemarin menganalisis pertandingan dari atas, dan ini akan berbicara sekali dalam pertandingan lawan Bahrain, mengkoreksi hal-hal yang salah dan mempertahankan hal-hal yang benar dari laga pertama ini. Ya, saat ini masih ada peluang, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan masukan ya Mas kepada timnas, sehingga peluang yang diambil pada saat melawan Bahrain nanti bisa dioptimalkan sehingga 3 poin bisa kita bawa pulang pada pertandingan tersebut. Terima kasih Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola, atas apa yang disampaikan, dan sebelumnya sudah ada Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Terima kasih Mas, sehat-sehat selalu.